Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang telah diberikan kepada kita semua, berupa karunia nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat afiat hingga saat ini. Selawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Yang pertama-tama yang saya hormati Bapak Halifi Hazizan SPTMM selaku dosen pengampuh mata kuliah manajemen perubahan. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan, keberkahan, selalu dilancarkan segala urusannya, dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Saya Ahmad Turmuzi dengan NIM 112211255 mohon izin untuk melaporkan pemaparan hasil wawancara saya bersama UMKM Kantin Karyawan yang diwakilkan oleh Mas Pandu. Berikut ini adalah profil UMKM tersebut. Oke, ini adalah Mas Pandu dan ini adalah suasana kantin karyawan Haji Mul. Pertama kali kantin ini dikelola oleh Haji Mul sendiri, tapi untuk saat ini kantin diserahkan sepenuhnya oleh Mas Pandu sebagai penerus generasi dari Haji Mul. Kantin yang sudah berdiri sejak tahun 2012 melayani karyawan pabrik selama bertahun-tahun. Kantin ini berlokasi di gudang Unilever yang beralamat di Jalan Irian, kawasan MM 2100, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Nah, ini adalah suasana di saat pagi hari di mana banyak karyawan yang sedang melaksanakan sarapan di kantin Haji Mul. Bukan hanya karyawan saja target pasar Haji Mul, tapi ada juga supir truk dan Oke, mungkin ini adalah hasil dari wawancara saya bersama Mas Pandu. Nah, di mana Mas Pandu bercerita sedikit mengenai latar belakang perubahan yang terjadi di kantin ini. Mas Pandu memaparkan perubahan ini dimulai sejak awal pandemi COVID-19. Awalnya kami melihat penurunan jumlah karyawan yang datang ke kantin karena kebijakan work from home dan pembatasan sosial. Hal ini memaksa kami untuk mencari cara agar tetap bisa melayani kebutuhan makan siang karyawan yang masih bekerja di pabrik dan juga bekerja dari rumah. Di sini juga Mas Pandu memaparkan bahwa ada strategi yang dilakukan untuk menghadapi perubahan tersebut. Mas Pandu menjawab dengan kami mulai dengan memperkenalkan layanan pesanan antar untuk karyawan yang bekerja dari rumah. Selain itu, kami juga mengurangi jumlah menu yang disajikan untuk mengurangi biaya operasional dan meminimalkan potensi kerugian. Kami juga meningkatkan kebersihan dan protokol kesehatan di kantin untuk keamanan karyawan yang datang. Di sini juga ada tantangan yang dihadapi. Berapa besar tantangan yang dihadapi selama proses perubahan ini? Tantangan terbesar adalah yaitu penurunan pendapatan yang cukup drastis di awal pandemi,
Selain itu, Mas Pandu juga menghadapi kesulitan dalam beradaptasi dengan protokol kesehatan yang ketat. Ada juga tantangan dalam menjaga motivasi dan kesejahteraan karyawan kami sendiri selama masa sulit ini. Dan kami juga dapat merespon karyawan terhadap perubahan yang Mas Pandu lakukan bersama beberapa karyawan di kantin Haji Mall tersebut. Awalnya ada beberapa karyawan merasa khawatir, tidak nyaman dengan perubahan, terutama dengan pengurangan menu dan layanan pesan antar. Namun setelah beberapa waktu, mereka mulai memahami situasi dan banyak dari mereka yang merasa lebih aman dengan protokol kesehatan yang diterapkan di kantin Haji Mall tersebut. Dan dari beberapa strategi maupun beberapa tantangan yang dihadapi, kantin Haji Mall mendapatkan hasil dari perubahan tersebut. Ya, Mas Pandu menjawab dengan begitu lantangnya, meskipun tidak langsung, perubahan ini membuat kami bertahan selama masa sulit sampai sekarang. Layanan pesan antar ternyata cukup diminati dan membantu kami menambah pendapatan. Selain itu, protokol kesehatan yang diterapkan juga membuat karyawan lebih percaya untuk kembali makan di kantin. Oke, di sini juga ada pembelajaran dari Mas Pandu yang didapatkan dari proses ini. Pembelajaran terbesar adalah pentingnya fleksibilitas adaptasi dalam berbisnis. Kami belajar bahwa situasi bisa berubah kapan saja dan kami harus siap untuk menyesuaikan diri. Selain itu, komunikasi yang baik dengan karyawan juga sangat penting untuk memastikan semua pihak merasa aman, nyaman dengan perubahan yang dilakukan. Oke, mungkin di sini saya akan memberikan kesimpulan hasil wawancara saya bersama UMKM Kantin Karyawan Haji Mall tentang manajemen perubahan. Wawancara bersama UMKM Kantin Karyawan Haji Mall menggunakan berbagai strategi dan tantangan dalam menerapkan manajemen perubahan. Haji Mall, pemilik kantin yang telah beroperasi selama lebih dari 10 tahun itu, berbagi pengalaman berharga dalam menghadapi dinamika bisnis dan kebutuhan untuk beradaptasi dengan perubahan. Nah, yang pertama, adanya pentingnya adaptasi terhadap pasar tren. Kantin karyawan Pak Haji Mall ini menekankan pentingnya mengikuti tren pasar dan preferensi konsumen. Selama beberapa tahun terakhir, ia melihat perubahan signifikan dalam pola makan dan preferensi karyawan. Dari makanan barat tradisional, sekarang banyak yang beralih ke makanan yang lebih sehat dan ringan. Untuk menanggapi perubahan ini, kantin karyawan Haji Mall memperkenalkan juga berbagai menu sehat seperti salad, jus segar, dan makanan organik. Kantin Pak Haji Mall juga rutin melakukan survei kecil-kecilan untuk mengetahui selera dan keinginan konsumen sehingga kantinnya selalu relevan dan diminati. Dan juga yang kedua yaitu penggunaan teknologi dalam operasional kantin. Salah satu perubahan terbesar yang dilakukan oleh kantin karyawan Pak Haji Mall adalah integrasi teknologi dalam operasional kantin. Sebelumnya semua transaksi dilakukan secara manual yang seringkali menimbulkan kesalahan dan keterlambatan. Kini dengan menggunakan sistem kasir digital dan aplikasi pemesanan online, operasional menjadi lebih efisien dan akurat. Kantin karyawan Haji Mall mengakui bahwa awalnya ada
resistensi dari berbagai karyawan yang kurang familiar dengan teknologi, namun melalui pelatihan dan dukungan berkelanjutan mereka akhirnya bisa beradaptasi dengan baik. Perubahan dan yang ketiga ada perubahan manajemen sumber daya manusia. Perubahan juga terjadi dalam aspek manajemen sumber daya manusia. Kantin karyawan Pak Haji Mul menyadari pentingnya membangun tim yang solid dan adaptasi terhadap perubahan. Ia mulai memberikan pelatihan rutin bagi karyawan, tidak hanya terkait tugas operasional, tetapi juga dalam hal pelayanan pelanggan dan keterampilan interpersonal. Dengan demikian, karyawan tidak hanya menjadi lebih kompeten, tetapi juga merasakan lebih dihargai dan termotivasi. Di sini juga ada tantangan dan solusi dalam mengelola perubahan. Namun tidak semua perubahan berjalan mulus. Kantin karyawan Haji Mul menghadapi tantangan seperti ketidakpastian ekonomi dan perubahan regulasi. Untuk mengatasi ini, ia menekankan pentingnya fleksibilitas dan kesiapan untuk beradaptasi. Selain itu, kantin karyawan Pak Haji Mul selalu menjaga komunikasi yang terbuka dengan karyawan dan pelanggan untuk memastikan bahwa setiap perubahan diterima dan diimplementasikan dengan baik. Secara keseluruhan, wawancara ini menunjukkan bahwa manajemen perubahan adalah aspek krusial dalam berkelanjutan dan kesuksesan UMKM seperti kantin karyawan Haji Mul. Dengan sikap proaktif, adiktif, dan inovatif, kantin karyawan Haji Mul berhasil mengelola perubahan dan tetap menjadi pilihan utama bagi karyawan lingkungan sekitarnya. Mungkin cukup sekian pemaparan hasil wawancara saya bersama kantin UMKM kantin Haji Mul. Mohon maaf apabila ada kekurangan maupun ada salah dalam perkataan. Sebelum saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.